Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to. No one understands, this shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Termasuk kantin-kantin yang ada di fisik itu dimungkinkan untuk adik-adik mahasiswa gunakan. Caranya bisa dengan menitipkan barang jualan atau dengan cara mungkin memberikan apresiasi apapun itu, bahkan bisa ikut mengelola kantin yang ada di fakultas. Kalaupun Ananda mau ikut terlibat di situ, cuma dengan pergeseran ini kan banyak-banyak kita jualan online. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on. Dalam sebuah era persaingan tidak lagi pertanyaan primordial yang sifatnya kekeluargaan, suku, bahkan agama pun hanya menjadi sebuah landasan yang kuat. Hanya satu pertanyaan kepada Anda yang Anda harus jawab dalam sebuah persaingan. Apa kompetensimu? Yes, intinya. Atau apa keahlianmu? Apa kompetensinya kita? Persaingan hanya bisa dijawab dengan kompetensi dan keahlian. Benar. Dan dengan keahlian Anda bisa masuk dalam gelanggang persaingan sebenarnya. Anda bisa masuk dalam gelanggang persaingan, dan dengan keahlian Anda bisa memenangkan persaingan. Iya. Tanpa itu selamat jalan. Siap. Jadi poinnya di sini, ya, Pak, kalau saya bisa menangkap ada beberapa poin yang Pak Agimnan sudah sampaikan kepada adik-adik sebagai pemantik diskusi kita pada pagi hari ini. Itu yang pertama, bahwa COVID dan bencana yang sudah kita lalui sebelumnya itu adalah takdir dan kehendak Allah, dan mau tidak mau kita harus terima. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita bisa menerima itu sebagai bentuk sebuah perubahan. Mungkin itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, bahwa adik-adik itu harus siap dan sadar akan perubahan. Nah, nanti Mas Faiz akan bisa sedikit sharing seperti apa sih Mas Faiz bisa merubah diri dari yang dulunya adalah seorang aparatur sipil negara, yang dulunya full 100% di aparatur sipil negara di kepolisian, tiba-tiba kemudian mencoba untuk sesuatu yang lain, ya, dan akhirnya alhamdulillah bisa sukses. Bagaimana? Silakan Mas Faiz untuk sharing kepada kita tentang perubahan itu. Silakan Mas Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ayahanda Bapak Pimpinan yang sangat luar biasa semangat Pancasilanya. Mudah-mudahan anak muda bisa meniru beliau, walaupun sudah rambut putih, tetapi semangat Pancasilanya memang sangat-sangat abadi. Plus dulu untuk Ayahanda Pancasilanya. Bapak Ibu dosen yang luar biasa pada hari ini dan rekan-rekan mahasiswa. Tahun 2010 memang itu adalah perubahan yang sangat luar biasa bagi saya. Kenapa saya harus memutuskan untuk jualan waktu itu? Karena yang pertama adalah kebutuhan waktu itu. Saya sama adik saya tinggal di Palu, orang tua semua di Jawa. Saya ada gaji waktu itu kurang lebih 2 juta. Kita bayar kos 500.000, kita bayar cicilan motor itu 600.000, sisa 800.000 belum beli pulsa. Waktu itu masih mahal pulsa.
belum makan dan sebagainya. Makanya kami putuskan untuk membuka warung. Saya mengeluh dengan teman saya, Mas, saya pengen buka warung, tapi saya tidak punya uang. Saya tidak bisa sewa tempat. Akhirnya teman saya rumah tua di Jalan Towa waktu itu, dia pinjamnya ke saya, Mas, ini rumah tua, Mas Faiz pakai saja. Ya akhirnya saya perbaiki, saya cat, saya bersihkan rumputnya. Alhamdulillah kita bisa buka walaupun dengan modal seadanya waktu itu. Nah jadi kalau tahun 2010 tidak saya awali, mungkin di tahun 2021 ini ya mungkin ya saya masih juga dalam kondisi yang sama dengan saat itu, sama dengan pelari maraton untuk menyelesaikan lari yang 42 km,195 itu harus diawali dengan kilometer pertama. Jadi seperti itu. Jadi begitu. Jadi itu langkah awal saya harus mulai. Kalau terkait masalah COVID Mas sekarang, kira-kira gimana Mas Faiz menghadapi musibah yang dikatakan kan ayah anda tadi itu harus kita hadapi, panik harus kita hadapi. Gimana Mas Faiz menghadapi ini? Oke, jadi sebelum COVID kami punya tim kurang lebih 60 karyawan. Sekarang tinggal sekitar 15. Yang itu memang harus kami terima dengan sangat luar biasa. Tetapi dalam kondisi itu kami terus belajar. Belajarnya apa? Kami menerima perubahan dan kami berinovasi. Tidak bisa dideteksi oleh teori lagi, karena asumsi teori terlalu banyak. Yang kadang-kala hari ini asumsi itu tidak berlaku lagi dalam perubahan hari ini, karena cepatnya modernnya kita hari ini. Mas Faiz ini contoh, saya tidak kenal. Mari Pak Wali. Selamat datang. Pak Wali, orang Selatan. Ya, jalan nanti. Begitu Anda mau start lari, begitu orang sudah cepat, Anda mau bawa diri, gak akan mampu lagi dalam kiri lari. Sudah berat. Terbangkan itu. Itu start Anda. Hari ini saya minta yang pakai jaket ini berubah. Anda jadi mahasiswa, jadi wira swasta, kalau no problem. Orang lain kok boleh. Kreativitas kamu. Ya, produk baru. Cari tahu, buka Google. Kalau nak anak ketinggalan, harus sudah asisten jaket ini. Saya sadarkan hari ini, lakukan 3 hal dalam kondisi COVID. Anda harus inovatif, Anda harus plastik, dan Anda harus bisa kerjasama dan kolaboratif bekerjasama. Gua satu tim. Saya tahun 2017 bantu mahasiswa Unpad dengan paket ekonomi per kelompok. Sekarang sudah banyak. Warung di Unpad, bikin superlas, segala macam. Pernah di Unpad saya bantu. Saya bikin penyerahan di Indonesia. Apa tuh kelompok? Dalam di Unpad ada namanya inkubator bisnis. Bisnis juga harus ada inkubator bisnis. Jangan begitu anak-anak kita bina, anak-anak kita buatkan keberadaannya, tapi tidak bisa bina. Dan inkubator bisnis, ibu-ibu harus tahu bagaimana bisnis. Bisnis hari ini bukan bisnis yang 5 tahun lalu atau setahun lalu. Bahkan hari ini sesuaikan dengan kondisi. Iya, benar Pak. Jadi perubahan itu memang harus cepat. Ya, jadi adik-adik sekalian ada 3 poin penting yang saya bisa memberikan ada kesimpulan dari semangatnya Ayahanda Dr. Yunan ini, bahwa yang pertama menghadapi COVID-19 ini kita tidak boleh menyerah. Kita harus inovatif, ya. Inovatif. Kalau kami sama Mas Faiz itu ada namanya teori ATM, ya di komunitas kami, amati, tiru dan modifikasi, ya. Jadi karena tidak ada yang baru lagi di kolom langit ini, semuanya adalah sesuatu yang sudah ada. Bisa kita inovasi. Oke, yang kedua adalah adaptif. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pengusaha itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman, harus selalu bisa berkamuflase, harus selalu bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kalau saya dengan Mas Faiz itu It will never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. Your love. 'Cause I'm a black girl for your love.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya punya orang tua, saya punya kakanda, Pak Dr. Yunam. Jadi beliau ini seorang birokrat tulen, politisi juga dia, seorang aktivis juga dia, pokoknya lengkap. Berada di tengah-tengah kita ini merupakan satu hal yang sangat baik, dan pastinya ketika beliau menyampaikan materi-materi, pasti materinya kena semua. Yang saya hormati para dekan, para pembantu dekan, ketua prodi, seluruh mahasiswa, administrasi publik. Saya belajar ada beberapa jenis untuk meningkatkan sumber daya perekonomian. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, yang keempat kewirausahaan. Dan yang saya mau tanyakan kepada mohon maaf Bapak Wali Kota Palu, saya akan bertanya tentang modal dan sumber daya manusia. Misalnya, kedepannya tidak menghitung waktu lama lagi, saya akan sarjana kedepannya. Kemudian dalam hati kecil saya ingin membangun usaha kecil-kecilan. Kemudian saya mengajak teman saya. Dalam hal ini sumber daya manusia sudah terpenuhi. Ada kolaborasi dengan teman saya. Kemudian, tapi sayangnya kami tertahan di modal. Kira-kira menurut pendapat Bapak, kedepannya adakah program-program khusus dari pemerintah untuk membantu wirausaha kecil seperti kami ke depannya? Mungkin sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Linda. Sebelum dijawab Pak Wali, ini kan ada juga dosen kita, teman-teman saya yang seumuran, ya, yang masih, ya kalau dibuka bajunya ini Pak, kita masih kayak anak semester. Iya, ada siapa panitia atau teman-teman dosen, anak muda? Nah ini, anak muda harapan bangsa Kota Palu. Perkenalkan namanya? Wih, ini dari Jepang ini Pak. Gimana Pak? Silakan tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulizar Kamul Bekawin Pak. Saya salah satu dosen di program studi administrasi publik. Pada saat Bapak membuka speech Bapak tadi, Bapak katakan bahwa kalau misalnya Bapak itu Bapak Dr. Yunam seorang birokrat tulen. Yang saya ketahui, mungkin Bapak bisa koreksi kalau saya salah. Background Bapak dulunya adalah seorang pengusaha, seorang entrepreneur ya. Nah, di dalam ilmuwan kami itu ada yang mengatakan reinventing government, bagaimana membuat kerangka sistem dan namanya nilai-nilai kewirausahaan itu dimasukkan dalam yang namanya program kebijakan ataupun sistem pola pemerintahan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Bapak adalah ini kan merupakan sebuah hit test, merupakan sebuah yang namanya bisa dikatakan tugas besar bagi Bapak. Dan yang saya tanyakan, bagaimana Bapak mengadopsi nilai-nilai kewirausahaan itu Bapak terapkan dalam sistem pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk yang pertama dari adik kita, Fernanda. Dia mengatakan bahwa bagaimana support pemerintah terhadap adik-adik yang terkait masalah modal tadi. Cuman kalau biasa di kelas saya bilang, kalau kau berpikir modal itu adalah uang, habislah kau. Ya, banyak mungkin ilmu pengetahuan, ya, jaringan, ada seperti itu. Nanti Pak Wali akan lebih banyak mengelaborasi itu. Kemudian yang kedua dari teman saya, Dika, User, itu terkait bagaimana Bapak mengadopsi tentang pengalaman Bapak sebelumnya di dunia entrepreneur masuk ke dalam pemerintahan. Begitu kan Dika? Siap. Oke, siap.
Waktu dan tempat silakan kepada Pak Wali. Nanti pertanyaannya pagi-paginya itu dari saya. Ya. Modal betul sekali bahwa modal itu tidak harus dari uang. Ya. Ilmu kita juga bukan modal besar, tapi memang ya teknisnya memang uang, ya, teknisnya memang uang. Tapi yang ditanya tadi, apa supportnya dilakukan oleh pemerintah? Insya Allah nanti pemerintah Kota Palu akan menyiapkan bantuan modal usaha, ya, buat anak-anak muda kita yang ingin berwirausaha. Apakah bisa di tahun ini masih jadi tanda tanya besar? Ya, masih jadi tanda tanya besar. Mengapa? Karena APBD tahun 2021 merupakan produk lama, yang saya tidak ingin gegabah, ya, tidak ingin gegabah sudah memasukkan itu sebagai salah satu program kita di tahun 2021. Bisa pastikan insya Allah tahun 2022 pemerintah Kota Palu nanti akan menyiapkan modal usaha khusus untuk anak-anak muda. Ya, itu juga besar-besar, paling tidak ya 2 miliar kita siapkan. Begitu, memberikan support. Iya, ya. Kita akan menyiapkan yang modal usaha yang sebesar 2 miliar. Nah, kita berharap juga ini bisa terserap dengan baik dan kemudian termanfaatkan dengan benar. Jangan sampai nanti dikasih modal usaha cuma dipakai di motor, nah, gitu. Apalagi di HP. Nah, tapi nggak banyak. HP memang juga sudah menjadi alat usaha sekarang. Ya, karena dengan bisnis online, ya, apalagi pasar kita sekarang ini kan. Ya, marketplace-nya kan sudah digitalisasi gitu. Ya, sehingga ya handphone menjadi tools utama untuk melakukan itu. Itu yang nanti akan support yang diberikan pemerintah. Ya. Dan untuk izin usaha kecil yang baru lagi anak muda, izin usahanya juga gratis. Ya, gratis. Tidak ada pungutan apa-apa. Begitu. Apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya menjawab juga apa yang ditanyakan di poin kedua tadi, bahwa dasar pemikirannya kalau ekonomi masyarakat bergerak dengan baik, maka ekonomi pemerintah juga akan meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat, maka pendapatan daerah juga meningkat. Maka memang jalan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan stimulus, ya. Jadi memberikan stimulus, memberikan rangsangan. Ada beberapa program-program kerja kita yang juga merupakan bentuk upaya penguatan itu. Contoh misalnya, di setiap kelurahan nanti kita akan bangun namanya inkubator bisnis berbasis digital. Saya berharap tahun ini insya Allah itu sudah terbentuk dan ini nanti akan bekerja sama dengan beberapa bank. Insya Allah minggu depan juga saya menandatangani MOU dengan Bank BNI terkait dengan Smart City. Salah satu isi daripada Smart City itu adalah tentang digitalisasi. Ya, penguatan UMKM juga tetap kita lakukan. Ya, penguatan UMKM kita akan lakukan dan itu akan terhubung juga dengan inkubator bisnis berbasis digital. Kemudian juga pemberian modal usaha untuk keluarga kita yang hari ini kita sebut dengan keluarga yang kondisi ekonominya berat. Yang kita targetkan itu 100 rumah per kelurahan. Artinya berarti ada 4.600 rumah. 4.600 rumah itu dengan asumsi per orang misalnya 5 orang berarti ada sekitar ya hitung berarti ada sekitar 24.000 tenaga kerja yang terserap dari itu. Ya, semua juga nanti akan terhubung dari
Kalau UMKM yang ada berarti UMKM yang sudah berjalan. Ya. Jadi UMKM yang sudah berjalan, kita lakukan dalam bentuk penguatan dan penyesuaian atas keadaan kondisi yang ada. Nah, kondisi yang ada itu yang pertama market pasar, yang kemudian yang kedua produk, yang ketiga adalah pemasaran atau selling. Nah, 3 kondisi ini yang pasti itu dihadapi oleh dunia usaha kita. Dunia usaha kita, ya, membaca semua ini terbaca karena pengalaman kita di situ. Dan kemudian way out atas 3 ini kemudian kita harus carikan caranya. Apa caranya itu? Tadi inkubator bisnis berbasis digital yang terhubung dengan Bank Indonesia, ya, yang terhubung dengan bank-bank yang lain. Bahkan saya sangat kuatkan lagi tadi kerjasama kita ya, dengan beberapa bank yang memang fokus terhadap penguatan UMKM itu. Nah, yang terkait tadi, kalau dengan kondisi yang berat tadi, itu adalah penciptaan usaha baru. Dan penciptaan usaha baru itu akan kembali lagi kepada 3 tadi. Nah, sehingga pemerintah ke depan ini betul-betul menjadi marketer bagi masyarakat. Bukan cuma marketer, kita berharap juga bisa menjadi buyer bagi masyarakat. Karena kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat kita terkait dengan kondisi ini, ya 3 tadi. Yang pertama itu produknya, pasarnya, kemudian yang terakhir itu yang terakhir itu adalah pembelinya. Ada orang mau jual barang tapi kemudian tidak tahu menjual di mana. Dia punya barang tapi kemudian tidak tahu bagaimana memasarkan. Dia punya barang tapi kemudian barangnya tidak. Ada semuanya tapi kemudian tidak punya modal sebagaimana yang disebutkan. Maka pemerintah akan melakukan analisa yang baik terkait itu lewat inkubator bisnis digital. Nah, saya pikir ini akan menjadi pendamping yang baik bagi masyarakat dan kemudian juga bagi adik-adik kita. Nah, mungkin itu menjawab 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Wali menyambung, dan saya mungkin ada sedikit untuk menyambung diskusi kita pada siang hari ini dari kedua narasumber. Apakah dari Ayahanda Dr. Yunan atau Mas Faris untuk menyampaikan? Iya, silakan Pak Wali yang saya hormati, teman-teman semua dari semua ini pikiran dari Pak Wali yang perlu sudah lengkap ini, termasuk universitas. Nanti saya di mana sih Pak Wali tepat sekali nih Pak Wali kalau Bapak berpikir tentang anak muda, karena mereka rasa ini sama saya Pak. Ini sebenarnya sejak periode lalu, wali kota lama, pasar macet ini Pak, yang itu yang dari ada 7 atau 5 pasar di belakang. Perlu revitalisasi, kita pecahkan semua, kita kosongkan semua, yang kita review dalam mengembangkan kewirausahaan. Pasar tarik di sana itu, karena itu sudah aktif lagi, karena nggak ada yang mengisinya. Kalau ada yang isinya yang sudah usia macam saya ini, yang nggak usah lah. Yang usia seperti ini kita bangun mereka. Ini Bapak Wali saya tawarkan kepada Bapak Wali pasar-pasar yang macet ini, yang dibangun oleh pemerintah kota melalui bantuan pemerintah pusat. Nah, kita rubah, kita kosongkan semua, kita stimulasi kepada untuk anak muda. Karena mereka memiliki daya saing, memiliki semangat, mempunyai kegerasan yang dibutuhkan. Kan mereka masa depan. Yang kedua, Pak Wali saya tawarkan, saya pernah bikin ini, saya betul di sekolah, 8 tahun saya di sekolah membuat kewirausahaan. Ada 2 memang pendekatan untuk bantuan kewirausahaan muda ini. Yang penting, yang pertama adalah dalam bangun yang baru. Yang bangun yang baru itu Pak Wali mungkin pendekatannya bukan modal dalam bentuk uang, peralatan kewirausahaan. Saya pernah bantu Untar, saya pernah bantu di kota ini. Jadi misalnya ada kelompok yang mau cari bengkelnya, kita bantu dengan uang, peralatan. Karena kalau uang Pak ada
Jadi kelompok-kelompok pemuda minimal 3 orang, mereka mau berusaha apa, ini perlu yang dibantu dengan peralatan usaha. Kemudian kalau yang sudah berkembang dalam bentuk kewirausahaan pemuda yang sudah berlangsung, kita melakukannya. Nah ini juga mungkin Pak model skimnya mungkin kita ubah. Kita melalui perbankan, pemerintah kota menitipkan uang di BRI atau di Bank Sultan sekian miliar yang bisa digunakan. Karena kalau mereka yang sudah jalan, ya mereka harus ada kewajiban supaya lebih dinamis mereka. Jadi Pak Wali, saya hari ini saya mendapat sebuah pemikiran baru. Teman tantangan dari universitas dari bisnis terkait dengan masalah inkubator bisnis. Saya memang ini perlu. Kalau ada sebuah yang kita bangun di atas pemuda, harus ada pembinaan negara yang namanya inkubator bisnis. Ini menjadi sebuah kebijakan Pak Wali yang perlu ditangkap, dirumuskan oleh universitas. Bagaimana sih sistem yang ini perlu ditangkap oleh teman-teman dari universitas dan kebijakan publik ini. Kira-kira sehingga universitas berperan dengan apa yang menjadi program Pak Wali Kota. Ini perlu, kira-kira itu Pak Wali saya. Saya sangat apresiasi kepada Bapak. Bapak ini adalah seorang pesantren, lulusan pesantren, ya, menjadi wali kota, menjadi landasan etik moral yang kuat. Itu yang penting banget. Kepemimpinan tanpa moralitas itu menjadi wali kota, saya begitu pernah ditelepon. Saya tidak tahu siapa yang telepon ini. Saya tanya ini kan siapa? Saya Pak Farasi. Farasi mana? Tadi yang Farasi yang wali kota. Beliau undang saya bilang ini seorang calon pemimpinan pemerintahan. Masya Allah. Pak, masih apa? Saya bilang insya Allah beliau ini menjadi pemimpin yang menjadi kehormatan. Amin ya Allah. Rahmat bagi kita semua di kota bisnis luar biasa. Kompetisi bukan pada harga, tapi pada kualitas. Ini pengetahuan baru. Betul. Sekolah sampai S3 tapi hari ini spot Bapak berpikir menjadi sebuah keterangan teori bagi saya. Iya. Kompetisi bukan dari sisi harga tapi dari sisi kualitas. Orang tidak akan beli harga lagi seberapa, tapi bagaimana Ibu Wadek juga ini senang dengan harga barang ini yang bisa. Karena biasanya yang murah itu terkesan murahan Pak. Ya, terus dulu Pak Wali Kota ini. Berikan apa dulu Bapak Wali Kota dan kedua bagaimana dalam priorisasi 5 tahun, 10 tahun. Amin ya Allah. Terima kasih Kanda. Laporan kepada Pak Wali dan para ayahanda narasumber bahwa acara kita hari ini juga kita siapkan via Zoom Pak untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan senior-senior dosen yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Dan dari operator ada penanya ya dari teman kita di Zoom. Silakan bisa dibacakan. Satu, mengingat waktu satu saja ya. Silakan. Disebutkan dari mana ya? Kita bisa secara langsung di Zoom. Jadi baik, saya akan bacakan. Pertanyaannya dari Bapak Roy. Oh ya, Pak Roy, silakan ya. Pertanyaannya adalah, dalam suasana COVID-19 ini, memaksa kita untuk menghadapinya dalam kondisi apapun. Salah satu dampak yang paling terasa di kalangan masyarakat bawah adalah kondisi perekonomian yang tidak stabil, bahkan ada yang gulung tikar. Oleh pemerintah pusat telah banyak yang dilakukan kebijakan dalam mengatasi dampak COVID-19 dalam konteks perekonomian. Kira-kira seperti apa kebijakan Bapak selaku Wali Kota Palu dalam mengatasi kondisi perekonomian masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini? Adakah harapan yang kira-kira menyenangkan bagi UMKM untuk dapat bertahan dalam kondisi COVID-19? Terima kasih. Iya, terima kasih. Diberikan secara simbolik langsung dan dari Ibu Wakil Dekan Bidang Mahasiswa Wakil Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik. Dan mohon kesediaan Pak Wali untuk beberapa menit lagi kami berfoto bersama unsur pimpinan, pemateri dan teman-teman dosen. Silakan teman-teman dosen untuk mengambil tempat, kita berfoto bersama. Yeah, I gotta let you go. Yeah, I gotta let you go.
Summer fine, I saw you right up in the summertime. I tried to make you mine, it wouldn't work. Put in work, I had to push you first. I lost my mind, went berserk. I feel like Uzi Vert. Vivian Westwood chain hanging right around my neck. Balenciaga kicks 44 when I step. Summer fine, I saw you right up in the summertime. But now I stay inside all the time, wasting away waiting for you to call one more time. Without you here, can't sleep, can't breathe. I need you here, right next to me. Thoughts in my head, racing. We can't go on like this anymore. I'm done with the games we're playing, I'm over it. So I had to let you go. Yeah, I gotta let you go. I gotta let you go. Hey, yeah, I gotta let you go. Yeah, I gotta let you go. Yeah, I gotta let you go. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. My siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch me burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Well, this is what happens when I'm out of my medicine. There's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. 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 I'm sorry, Sitting at the same old workplace,
What's the point of this chase? To just bite our own tail. Wishing, wishing, wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasy, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams.